Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa semester 6, program studi akuntansi S1, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan materi terkait struktur modal dan leverage untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Keuangan di kelas 06 Sake 024. Dengan saya sendiri, Alivia, saya akan menjelaskan terkait hal-hal mengenai struktur modal. Yang pertama ada pengertian struktur modal. Struktur modal adalah perbandingan pendanaan jangka panjang yang ditunjukkan oleh perbandingan modal asing atau hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Pemenuhan kebutuhan dana sumber dari modal saham, yaitu saham, laba ditahan, dan cadangan. Jika ada pendanaan perusahaan yang berasal dari modal sendiri mengalami kekurangan atau defisit, maka perlu dipertimbangkan pendanaan dari luar, yaitu dari modal asing atau hutang. Namun, dalam pemenuhan kebutuhan dana, perusahaan harus mencari alternatif pendanaan yang efisien. Pendanaan yang efisien akan terjadi bila perusahaan mempunyai struktur modal yang optimal. Struktur modal yang optimal diartikan sebagai struktur modal yang dapat meminimalkan biaya penggunaan modal keseluruhan atau biaya modal rata-rata, sehingga akan memaksimalkan nilai perusahaan. Kemudian, ada sasaran struktur modal. Adapun sasaran dari struktur modal diantaranya yaitu 1. Suatu sasaran akan memaksimalkan harga saham atau nilai perusahaan. 2. Tingkat sasaran bisa dapat rentang nilai, contohnya hutang 40% sampai 50%. Ketiga, tingkat sasaran bisa berupa angka tetap, contohnya hutang 45%. Keempat, jika rasio utang aktual di bawah sasaran, maka akan menghimpun modal dengan menerbitkan utang dan sebaliknya, jika di atas sasaran dapat menggunakan modal sendiri. Selanjutnya ada penentuan struktur modal. Penentuan struktur modal akan melibatkan pertukaran antara risiko dan pengembalian atau return. Jika menggunakan utang dalam jumlah besar, akan meningkatkan risiko yang ditanggung pemegang saham. Namun, di sisi lain, juga dapat meningkatkan perkiraan pengembalian atau return atas modal. Selanjutnya ada jenis-jenis modal. Modal dibagi menjadi dua, yaitu modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri yaitu modal pemegang saham yang terdiri dari saham preferred, saham biasa, dan laba ditahan. Sedangkan modal asing yaitu modal yang terdiri dari hutang lancar dan hutang jangka panjang. Kemudian untuk pembahasan lainnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan teori struktur modal. Dalam teori struktur modal diasumsikan bahwa perubahan struktur modal berasal dari penerbitan obligasi dan pembelian kembali saham biasa atau penerbitan saham baru. Maka dari itu perlu dianalisis beberapa hal, yaitu 1. Bagaimana pengaruh perubahan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, apakah ada pengaruh struktur modal terhadap harga saham sebagai pencerminan nilai perusahaan. Yang ketiga, jika terpengaruh, bagaimana struktur modal yang optimal bagi perusahaan. Dalam analisis struktur modal ini digunakan beberapa asumsi, yaitu tidak ada pajak penghasilan, tidak ada pertumbuhan laba, pembayaran seluruh laba kepada pemegang saham yang berupa dividen, perubahan struktur modal terjadi dengan penerbitan obligasi dan membeli kembali saham biasa atau dengan penerbitan saham biasa dan menarik obligasi. Adapun menghitung biaya modal dalam kaitannya dengan struktur modal dan nilai perusahaan digunakan beberapa rumus, yaitu yang pertama, struktur untuk menghitung return obligasi. KI atau yang disebut dengan return dari obligasi sama dengan I, yaitu bunga hutang obligasi tahunan dibagi dengan B atau nilai pasar obligasi yang beredar. Adapun yang kedua, rumus untuk menghitung return saham biasa, yaitu KE itu disebut sebagai return dari saham biasa sama dengan E, laba untuk pemegang saham biasa dibagi dengan S, yaitu nilai pasar saham biasa yang beredar. Adapun yang ketiga, rumus untuk menghitung return bersih perusahaan yang disebut dengan KO sama dengan
O disebut sebagai laba operasi bersih dibagi dengan V disebut total nilai perusahaan. Perlu diketahui bahwa nilai perusahaan sama dengan nilai pasar obligasi ditambah nilai pasar saham atau V sama dengan B tambah S. Sedangkan KU merupakan tingkat kapitalisasi total nilai dan diartikan sebagai nilai rata-rata tertimbang biaya modal. Oleh karena itu, KU dirumuskan sebagai KI sama dengan KI B bagi B tambah S tambah KE S bagi B tambah S. Maka apakah terjadi perubahan KI, KE, dan K0 apabila leverage keuangan mengalami perubahan dapat dianalisis dengan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan laba operasi bersih, pendekatan tradisional, dan pendekatan Miller. Pendekatan laba operasi bersih atau yang disebut dengan net operation income approach, yaitu pendekatan ini melihat bahwa nilai modal rata-rata tertimbang bersifat konstan berapapun tingkat hutang yang digunakan oleh perusahaan. Artinya, apabila perusahaan menggunakan hutang yang lebih besar, maka pemilik saham akan memperoleh bagian laba yang semakin kecil. Ada pun yang kedua, pendekatan tradisional atau traditional approach. Pada pendekatan tradisional diasumsikan terjadi perubahan struktur modal yang optimal dan peningkatan nilai total perusahaan melalui penggunaan finansial leverage atau hutang dibagi modal sendiri atau B bagi S. Ketiga, pendekatan Modigliani dan Miller atau yang disebut juga dengan MM approach. Pendapat MM didukung oleh adanya proses arbitrase, yaitu proses mendapatkan dua aktiva yang pada dasarnya sama dan membeli dengan harga yang termurah serta menjual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Asumsi yang digunakan MM adalah yang pertama, pasar modal adalah sempurna dan investor bertindak rasional. Yang kedua, nilai yang diharapkan dari distribusi probabilitas semua investor sama. Yang ketiga, perusahaan mempunyai resiko usaha atau bisnis risk yang sama. Yang keempat, tidak ada pajak. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi struktur modal. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi struktur modal, di antaranya yaitu yang pertama ada struktur aktiva. Menurut Weston and Brigham, struktur aktiva adalah perbandingan antara aktiva tetap dengan total aktiva. Lalu yang kedua ada grow opportunity. Grow opportunity adalah peluang perusahaan tumbuh di masa depan. Sedangkan menurut pendapat lain yaitu menurut pendapat Kartika dan Arianto, grow opportunity adalah perubahan total aktiva yang dimiliki suatu perusahaan. Lalu yang ketiga ada ukuran perusahaan. Perusahaan besar cenderung akan melakukan diversifikasi usaha lebih besar daripada perusahaan kecil. Oleh karena itu, kemungkinan kegagalan dalam menjalankan usaha atau kebangkrutan akan lebih kecil. Lalu yang keempat ada profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba. Profitabilitas ini adalah suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Lalu yang kelima ada resiko bisnis. Resiko bisnis akan mempersulit perusahaan dalam melakukan pendanaan eksternal, sehingga secara teori akan berpengaruh negatif terhadap leverage suatu perusahaan tersebut. Tujuan struktur modal. Tujuan manajemen struktur modal adalah memadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan perusahaan untuk operasionalnya sendiri yang akan memaksimalkan nilai perusahaan tersebut. Pencarian struktur modal yang optimal merupakan pekerjaan yang sangat sulit karena adanya konflik yang mengarah kepada biaya agensi dan konflik lama terjadi antara pemegang saham dan pemegang obligasi dalam penetapan struktur modal optimal suatu perusahaan. Maka untuk mengurangi kemungkinan manajemen menanggung resiko berlebih atas nama pemegang saham, perlu memasukkan beberapa batasan protektif. Fungsi dari struktur modal yaitu memaksimalisasi pengembalian. Struktur modal yang dirancang dengan baik memberikan ruang lingkup untuk meningkatkan laba per saham, yang pada akhirnya memaksimalkan pengembalian bagi pemegang saham, ekuitas, dan memulihkan biaya pinjaman. Fleksibilitas.
Struktur modal yang benar juga memfasilitasi ekspansi atau kontraksi modal utang agar sesuai dengan strategi dan kondisi bisnis. Solvabilitas. Struktur yang baik membantu menjaga likuiditas di perusahaan karena modal utang yang tidak dirancang menyebabkan beban pembayaran bunga yang pada akhirnya mengurangi kas di tangan. Meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Investor lebih suka menaruh uang mereka di perusahaan yang memiliki struktur permodalan yang sehat. Dengan demikian mengarah pada peningkatan nilai pasar dari saham dan sekuritas perusahaan tersebut. Mengurangi risiko keuangan, menyeimbangkan proporsi hutang dan ekuitas dalam bisnis melalui struktur yang benar membantu perusahaan bisnis dalam mengelola dan meminimalkan risiko. Meminimalkan biaya modal. Ini menyebabkan untuk merencanakan modal hutang jangka panjang perusahaan secara strategis dan demikian mengurangi biaya modal. Alat perencanaan pajak. Untuk perusahaan yang memiliki dana utang, struktur permodalan yang baik memberikan mereka pengurangan pajak, manfaat, dan tabungan, mengurangi biaya pinjaman juga. Selanjutnya, pemanfaatan dana yang optimal. Struktur modal yang terencana dengan baik, dirancang secara strategis dan tersusun secara sistematis, membantu perusahaan dalam menghasilkan output maksimum dari dana yang tersedia. Sekian, terima kasih.